menjelaskan materi dan mengisi materi. Mungkin beberapa kali akan bertemu dengan teman-teman sekalian sampai akhir pertemuan kelas proses manufaktur. Jadi mohon kerjasamanya. Sama seperti yang dikatakan Pak Yudi, saya juga berharap di kelas ini semuanya bisa on cam. Baik saya atau Pak Yudi yang mengisi kelas, tidak ada bedanya. Saya harapkan semuanya bisa on cam. Oke, baik, pada hari ini kita masuk ke pertemuan keempat dan pertemuan kelima. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat selesai dari pertama sampai materi akhir nanti. Pertemuan 4 dan 5 ini kita akan membahas teori terkait pemesinan logam. Iya, ada yang bertanya? Pada pertemuan 4 dan 5 ini kita akan masuk ke dalam teori pemesinan logam. Mungkin dari teman-teman sekalian juga tidak akan mungkin tidak terlalu asing lah ya dengan kata pemesinan. Nanti materi pemesinan ini sama seperti yang sudah disampaikan Pak Yudi tadi, ini akan menjadi salah satu modul untuk teman-teman yang sebentar lagi akan melakukan praktikum, di mana dalam modul pemesinan ini yaitu yang bagian praktikum itu adalah pembubutan. Kemudian sebelum kita masuk ke materi yang lebih lanjut, ada yang boleh ngejelasin nggak pemesinan itu apa secara umum? Ada yang nggak bisa ngejelasin? Oke, baik. Pemesinan itu atau machining adalah sebuah istilah generik di mana untuk semua proses pembuangan bagian tertentu dari bahan. Jadi dalam proses pemesinan ini nanti akan ada akan kita potong dan akan membentuk sebuah chip. Itu secara simpel disebut adalah sebuah proses dalam pemesinan. Dalam proses manufaktur ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah processing operation, yang kedua adalah assembly operation. Namun dalam proses pemesinan ini kita terfokus ke dalam processing operation, yaitu material remove. Di sini maksudnya meremove itu adalah melakukan pemotongan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini akan membentuk sebuah chip nantinya dari logam yang kita potong. Kemudian kita lanjut. Sebenarnya dalam proses material removal proses ini, yang terpenting itu adalah kita mengetahui bahwa konvensional, pemesinan konvensional. Dalam pemesinan konvensional ini pada umumnya menggunakan tajam untuk memperoleh bentuk geometri yang diinginkan. Dalam proses pemesinan sendiri, ada 3 proses pemesinan yang paling utama, yaitu yang pertama adalah pembubutan, kemudian pengeboran, dan yang selanjutnya adalah penggilingan. Mungkin di sini saya akan bertanya kepada salah seorang untuk menjelaskan apa yang kalian ketahui tentang 3 proses pemesinan tersebut. Boleh dijelaskan salah satunya aja. Dari yang abjad dari bawah. Untuk Wilfa Febrika. Wilfa Febrika apakah ada? Hadir, Kak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat apa itu proses pembubutan yang kamu ketahui? Gimana, Kak? Apa itu penjelasan dari proses pembubutan yang kamu ketahui?
Bagaimana? Salah satu proses pemotongan yang melibatkan mesin perkakas untuk memproduksi benda berbentuk silindris. Pengoboran bisa digunakan untuk membuat ulir. Perataan benda putar dengan cara memotong benda kerja yang berputar pada spindle dengan pemotong yang memiliki tingkat kekerasan yang lebih kuat. Terima kasih, Bilva. Mungkin untuk yang selanjutnya adalah pengeboran. Untuk proses pengeboran ada yang bisa jelasin? Apabila tidak ada yang bisa jelasin, saya akan tunjuk. Teman-teman sampaikan aja. Oh, oke. Gulam Alfitri. Izin menjawab, Kak. Pengoboran itu sebenarnya adalah hal paling dasar dalam pemesinan atau proses mesin ini, Kak. Karena biasanya pengoboran hanya dilakukan dengan mesin sederhana, yaitu mesin bor. Oke, baik. Terima kasih, Gulam. Baik, mungkin yang terakhir itu adalah milling. Untuk milling ada yang bisa ngejelasin nggak, teman-teman? Apa yang kalian ketahui secara sederhana gitu dari proses milling itu? Proses penguraian material, Kak. Oke, baik. Jadi proses milling itu kurang lebih benar yang dikatakan oleh Nicola. Proses milling itu adalah penyayatan benda kerja. Kita meremove beberapa bagian dari benda kerja tersebut untuk memperoleh benda kerja yang kita inginkan gitu. Untuk memperoleh geometri baru dari benda kerja yang kita inginkan itu bagaimana sebenarnya begitu. Kemudian kita lanjut. Ini adalah definisi dari pemesinan itu sendiri, di mana pemesinan itu merupakan proses pembuatan di mana alat pemotong tajam digunakan untuk memotong bahan untuk meninggalkan bentuk bagian yang diinginkan. Jadi nanti proses pemesinan ini secara nyata akan teman-teman lihat sendiri, akan teman-teman dapat membuktikannya sendiri pada saat teman-teman melakukan praktikum. Jadi nanti di situ ada proses pembubutan di mana teman-teman akan menggunakan logam aluminium, dan akan ada mesin bubutnya juga. Di situ nanti teman-teman akan diajarkan bagaimana memotong logam aluminium tersebut agar kita dapat memperoleh diameter baru atau kita membuat sebuah lubang begitu. Di sini ada alat pemotongnya. Ini adalah merupakan meja kerja atau work part-nya. Kemudian di sini kan ini kita memotong, ini akan tercipta sebuah chip. Chip ini adalah bagian material yang akan dibuang gitu, material yang akan kita remove dari work part ini tadi. Ini kan awalnya kita mempunyai satu logam lah. Ini adalah sebuah logam. Kita memiliki sebuah logam dengan ukuran sebesar ini. Kita ibaratkan mungkin kurang lebih ini sebesar 5 cm. Namun kita dalam proses kerja kita membutuhkan logam ini untuk ukuran yang lebih kecil gitu. Oleh sebab itu kita melakukan cutting menggunakan alat pemotong dan kita akan menghasilkan benda kerja baru yang sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Kemudian kita lanjut. Alasan pentingnya pemesinan. Alasan pentingnya pemesinan ini kita tahu apalagi kita dari dunia industri gitu. Pemesinan ini tidak akan bisa lepas dari kita, apalagi dalam proses manufakturnya sendiri. Di sini ada empat alasan pentingnya pemesinan itu, yaitu adalah banyaknya material yang dapat kita kerjakan melalui proses pemesinan ini sendiri. Banyaknya material yang dapat kita potong menggunakan proses pemesinan ini sendiri. Tidak hanya logam,
Namun juga di sini ada plastik dan komposit yang juga dapat kita lakukan prosesnya melalui proses pemesinan ini gitu. Kemudian yang kedua itu adalah bisa membuat geometri dalam berbagai bentuk. Maksudnya ini seperti yang telah saya sampaikan tadi, dalam pemesinan ini kita adalah tujuan utama kita itu adalah membentuk dari benda kerja yang lama itu kita membentuk sampai dengan sesuai dengan apa yang kita inginkan, membentuk sebuah benda kerja sesuai dengan apa yang kita butuhkan begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah dimensi yang dihasilkan itu apabila kita melakukan pemotongan menggunakan proses pemesinan, ini kita akan dapat memperoleh toleransi yang pada umumnya relatif lebih akurat gitu. Mengapa dikatakan akurat? Karena di sini kita tahu kita dapat melihat dengan sendirinya bahwa akurasi yang dapat dihasilkan dari proses pemesinan itu adalah kurang lebih 0,025 mm dan itu sangat-sangat akurat bisa dibilang. Namun walaupun demikian tidak jarang juga dalam proses pemesinan itu terjadi defect atau kegagalan dalam saat proses pemotongan gitu. Nanti contohnya pada saat proses pembubutan, terkadang apabila teman-teman tidak memperhitungkan, tidak menghitung seberapa bagian logam yang ingin dibuang dan seberapa diameter bulatan yang akan dibentuk dalam logam aluminium itu, maka itu tidak akan bisa terhubung gitu. Contohnya seperti yang sudah saya pelajari dalam proses pembubutan, itu pada tahun lalu itu ada 2 buah logam. Yang satu logamnya itu kita bertugas untuk mengurangi diameter dari logam tersebut, kemudian dari logam kedua kita membuat diameter, membuat lubang di dalam logam aluminium tersebut. Jadi apabila nanti hasil dari pemesinan kita, hasil dari pembubutan kita akurat, maka kedua logam tersebut akan bisa menjadi menyatu begitu. Namun seperti halnya tadi yang sudah saya sampaikan, dalam proses pemesinan ini tidak jarang juga terjadi defect yang menyebabkan apa yang sudah kita buat itu terkadang tidak mencapai tujuannya begitu. Kemudian selain itu ada hal yang perlu diperhatikan juga dalam proses pemesinan ini, yaitu yang pertama adalah boros akan material. Mengapa dikatakan boros akan material? Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa dalam proses pemesinan ini kita akan melakukan pemotongan, di mana proses pemotongan yang kita lakukan ini akan menciptakan sebuah chip. Chip ini adalah material yang akan kita buang. Pada umumnya material ini tadi, chip ini tadi akan terbuang gitu kan, akan terbuang. Jadi hal tersebut akan menyebabkan pemborosan terhadap material yang kita gunakan, begitu. Kemudian di sini tadi sudah kita bahas apa itu turning, apa itu drilling, dan apa itu milling. Oke, turning ini mungkin dari tadi juga teman-teman sendiri sudah banyak mendengarkan bahwa turning ini adalah sebuah proses pembubutan dalam proses manufaktur. Kemudian drilling ini lebih ke pembuatan lubang bulat dengan bor. Ini yang sudah seperti saya jelaskan tadi, mungkin nanti akan lebih jelasnya ini teman-teman akan menerima materi ini dari Kakak Asraf dan akan melihat secara nyata juga tentang materi ini secara nyata di proses praktikum kalian nanti. Kemudian yang ketiga itu tadi yaitu milling, yaitu penyayatan benda kerja. Di mana dari 3 proses pemesinan ini ada 2 gerakan yang dihasilkan, yaitu yang pertama adalah gerakan primer, di mana dalam gerakan primer ini dia lebih mengarah kepada kecepatan potong. Seberapa besarkah kecepatan potong yang kita lakukan pada proses pemesinan. Namun, pada dasarnya kecepatan potong ini akan sangat-sangat menentukan hasil akhir dari benda kerja kita. Karena di saat kita melakukan pembubutan, apabila kita memotong terlalu cepat, itu akan menyebabkan alat pemotong kita rusak atau bisa sampai patah. Namun apabila terlalu lambat juga, itu akan memperlama proses kerja kita. Jadi kecepatan potong ini nanti kita harus dapat menyesuaikan kecepatan potong dengan bagaimana yang dibutuhkan gitu. Kemudian gerakan primer yaitu pengumpanan.
Oke, di sini kita masuk ke dalam, masih di dalam tipenya. Ini, tadi saya sudah menjelaskan, mungkin tadi dari teman-teman sendiri masih belum terlalu bisa membayangkan begitu ya. Bagaimana sih tadi yang disebutkan dengan proses pemotongan logam itu, bagaimana sih proses pembentukan diameter baru? Ini adalah proses pembentukan diameter baru. Ini nanti bakal teman-teman lakukan menggunakan mesin bubut. Ini pada awalnya bentuk logam ini, bentuk logam aluminium ini masih sama gitu, masih sama diameternya. Namun di sini kita harus membentuk new surface, kita harus membentuk diameter baru atau geometri baru yang kita butuhkan dengan cara menggunakan metode pemesinan, yaitu memotong logam aluminium ini tadi. Di sini dapat kita lihat alat pemotong dengan ujung tombak digunakan untuk menghilangkan material dari benda kerja berputar untuk menghasilkan bentuk silinder. Kemudian gerakan umpan alat pemotong bergerak perlahan ke arah yang sejajar dengan sumbu rotasi benda kerja. Jadi inilah tipe dari salah satu dari proses pemesinan. Ini nanti bakal teman-teman dapatkan ketika teman-teman melakukan praktikum. Oke, sejauh ini dari teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya akan bertanya kepada Chris John Abel Simarmata. Hadir, Kak. Oke, tadi kan dalam proses pemesinan ini selain sangat penting bagi kita sebagai seorang engineer, proses pemesinan ini juga ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu adalah boros akan material. Mengapa? Mengapa proses pemesinan dapat dikatakan boros akan material? Tadi sudah saya jelaskan. Ini cowok, habis ini saya akan bertanya kepada perempuan, jadi siap-siap. Kenapa boros dari material? Karena itu, Kak, saat kita membubutnya itu, Kak, itu bagian logamnya itu, Kak, dibuang, Kak, untuk menjadikan suatu bentuk yang kita ingin. Oke, baik. Terima kasih, Christian. Namun masih ada yang kurang sedikit lagi ya, teman-teman. Oke, di sini saya akan bertanya, atau ada yang mau menjelaskan? Gantian dong, tadi kan laki-laki semua nih. Oke, saya akan bertanya kepada, ada yang mau jelaskan? Ada yang bisa menyampaikan? Masuk, Kak. Oke, baik. Ah, Siapa? Raffi Guswar. Oke, silakan Raffi. Karena dalam ketika pemotongan tersebut kita menghasilkan chip dan chip itu akan dibuang, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Raffi. Yang dikatakan sama Chris John dan Raffi tadi benar ya, teman-teman. Karena dalam proses pemotongan pemesinan itu, kita akan menghasilkan sebuah chip, di mana chip tersebut akan menjadi material yang kita remove, material yang kita buang. Oleh sebab itu, dikatakan dalam proses pemesinan ini juga akan boros terhadap material, begitu. Oke, kita sudah menjelaskan juga tadi bagian ini. Kemudian kita lanjut. Di sini tadi kan proses turning. Proses turning ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, proses turning ini adalah kalian akan membuat diameter baru, gitu. Kalian akan memotong. Kemudian kita lanjut ke proses drilling. Proses drilling ini adalah kalian akan menciptakan sebuah lubang. Gitu. Kalian akan menciptakan sebuah lubang di dalam benda kerja kalian. Namun alat yang digunakan atau alat pemotong yang digunakan pada umumnya itu adalah bor. Pengeboran ini digunakan untuk membuat lubang bundar gitu. Nanti dari pengeboran ini juga
kalian sebelum kalian melakukan pengeboran itu pada umumnya harus ditentukan terlebih dahulu berapa kira-kira diameter dari lubang yang akan dibuat. Begitu. Kemudian dilakukan dengan alat berputar yang memiliki 2 ujung tombak. Kemudian pahat diumpankan dalam arah yang sejajar dengan poros rotasi ke bagian kerja untuk membentuk lubang bundar. Mungkin kalau dari sini terlalu tricky ya teman-teman. Jadi secara sederhananya seperti yang telah saya jelaskan tadi, intinya tuh dalam drilling ini adalah kita membuat sebuah lubang pada benda kerja yang kita punya gitu. Oke, di sini adalah proses milling, di mana proses milling ini ada 2 jenis alat pemotongnya, yang mungkin di sini langsung bisa dilihat oleh teman-teman sekalian. Tujuannya sebenarnya sama, kita membuat bentuk dari benda kerja kita yang tadi itu, kita menciptakan sebuah bentuk baru begitu. Sebenarnya dari kedua alat ini manfaatnya sama, adalah memotong. Alat berputar dengan beberapa ujung tombak diumpankan perlahan melintasi benda kerja untuk menghasilkan asahan atau permukaan yang lurus gitu. Kemudian yang kedua, arah gerakan umpan tegak lurus terhadap sumbu rotasi pahat. Kecepatan gerak disediakan oleh pemotong penggilingan berputar. Kalau dalam hal ini nanti kecepatan potong itu sudah otomatis gitu, sudah teratur dalam alat pemotongnya sendiri. Berbeda dengan proses turning ini tadi, di sini nanti teman-teman sendiri akan melakukan pemutaran pada mesin bubut untuk menghasilkan diameter baru tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke sebentar. Sekarang kita lanjutkan ke alat pemotong. Di sini alat pemotong dalam proses pemesinan memiliki satu atau lebih ujung tajam yang terbuat dari bahan yang lebih keras dari bahan kerja. Ada yang tahu nggak alasan mengapa alat pemotongnya harus lebih keras dari benda kerja? Secara sederhana aja yang teman-teman ketahui aja, mengapa alat pemotong yang digunakan dalam proses pemesinan itu pada umumnya harus lebih keras dari benda kerja yang akan kita potong? Izin menjawab, Pak. Oke, Ergen. Agar alat tersebut tidak patah atau tumpul, Kak, terhadap benda kerjanya. Oke, baik, terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin menjawab? Saya belum jawab, Kak. Mungkin biar gerindanya nggak pecah, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Ergenpo. Ada lagi yang mau menjawab? Mengapa alat pemotong yang akan kita gunakan itu harus lebih keras dari bahan kerja? Izin menjawab, Kak. Baik. Kalau menurut saya sih biar gak gampang ini ya, rusak, Kak. Jadi harus lebih kuat. Oke, baik. Terima kasih, Hafiz. Ada lagi yang mau menjawab? Mungkin perempuan ya, salah satu. Izin menjawab, Kak. Baik, Mona. Kalau menurut saya, kenapa si alat potong itu harus lebih keras, agar pada dasarnya supaya dia bisa menjalankan fungsinya sih, Kak. Karena kalau misalnya dia nggak lebih keras daripada si benda yang mau dipotongnya, maka ya dia nggak kuat untuk menjalankan fungsinya sebagai alat pemotong itu. Oke, baik. Sangat bagus ya, teman-teman. Terima kasih atas jawaban dari teman-teman. Semuanya benar dan kurang lebih ya begitulah. Karena mengapa alat potong yang kita gunakan itu harus lebih keras dari bahan kerja? Yang pertama itu adalah agar alat pemotong itu tadi tidak rusak. Yang kedua itu adalah yang paling penting dalam proses pemesinan ini, karena apabila kita menggunakan alat potong yang lebih lunak, maka kita tidak akan berhasil menciptakan bentuk baru yang kita inginkan tadi gitu.
proses pemesinan atau proses pemotongan yang akan kita lakukan itu tidak akan menghasilkan sebuah bentuk baru begitu. Kemudian di sini disebutkan juga bahwa alat potong berfungsi untuk memisahkan chip dari bahan kerja induk. Ini tadi mungkin teman-teman sudah paham semua ya, bagaimana pemisahan chip terjadi pada saat kita melakukan pemotongan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Di sini ada alat pemotong. Alat pemotong dalam proses pemesinan itu yang pertama yaitu penyapu. Di sini disebutkan bahwa penyapu ini akan mengarahkan aliran chip yang baru terbentuk berorientasi pada sudut tertentu yang disebut adalah rake angle. Di mana rake angle ini kita ketahui dengan alpha. Kemudian flank atau sisi alat menyediakan jarak antara alat dan permukaan kerja yang baru dihasilkan sehingga melindungi permukaan dari abrasi yang akan menurunkan lapisan akhir. Intinya itu kalau flank ini nanti bakal dalam proses pemotongan itu bakal ada pada alat pemotong itu bakal ada sisi yang menyediakan agar bagian yang tidak ingin kita potong itu tidak terpotong begitu. Secara sederhananya flank ini merupakan sisi dari alat pemotong itu yang akan menjamin bahwa bagian potong yang kita inginkan itu sesuai hasil yang terpotong itu nanti sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Jadi dari benda kerja kita, contohnya kita dari benda kerja ini tadi kita hanya ingin mengeluarkan 0,05 mm. Kita hanya ingin memotong 0,05 meter. Jadi dari flank ini nantilah yang akan melindungi permukaannya dari abrasi. Jadi dengan adanya flank ini hasil potongan yang kita inginkan itu dapat sesuai. Jadi apabila kita menginginkan pemotongannya 0,05 mm, maka akan terpotong sebesar 0,05 mm begitu. Kemudian permukaan itu biasanya disebut dengan sudut relief. Kemudian ada dua tipe dasar alat pemotong, yaitu alat titik tunggal dan alat potong bersudut banyak. Alat titik tunggal ini memiliki satu ujung tombak yang digunakan untuk proses turning. Tadi teman-teman masih pada ingat nggak apa itu proses turning? Izin masuk, Kak. Oke. Pembuatan ini diameter baru. Oke, proses turning ini proses pembubutan ya teman-teman. Tidak salah yang disampaikan oleh Hafiz, itu adalah pembuatan diameter baru, jadi itu nanti adalah proses pembubutan. Proses turning ini adalah proses pembubutan. Kemudian kita masuk ke dalam kondisi pemotongan. Di dalam kondisi pemotongan ini ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, yaitu hal pertama adalah benda kerja tidak bergerak, melainkan alat iris bergerak dengan kecepatan potong. Cutting speed ini merupakan kecepatan potong. Kecepatan potong dari kegiatan kerja yang sedang kita lakukan, kegiatan pemesinan yang sedang kita lakukan. Maksudnya di sini benda kerja tidak bergerak itu adalah mungkin secara materi, secara teori teman-teman belum bisa kepikiran secara langsung begitu. Bagaimana sih dikatakan benda kerja tidak bergerak ini? Namun nanti apabila teman-teman sudah masuk ke dalam praktikum, maka teman-teman akan mengetahui karena benda kerja ini pada umumnya nanti akan kita letakkan pada mesin. Dan yang bergerak itu adalah alat pemotongnya atau alat pengirisnya, dan itu biasanya digerakkan oleh kita. Dan ada kalau tadi dalam bagian dalam proses drilling itu alat kerjanya kita menggeser mesinnya untuk menciptakan sebuah lubang begitu. Namun kalau dalam proses turning ini nanti kita menggerakkan pakai tangan kita, dan dalam proses pembubutan sendiri atau turning sendiri itu nanti untuk ukurannya akan ada yang disebut dengan sumbu XYZ. Mungkin itu akan lebih dijelaskan secara rinci oleh kakak Asprak nanti kepada teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua yaitu
proses pemakanan atau biasa kita sebut dengan feed, ini pahat secara lateral melintasi benda kerja. Ini juga nanti bakal lebih jelasnya teman-teman akan mendapatkan pada saat proses praktikum. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi pemotongan di mana penetrasi di bawah permukaan benda kerja asli. Di sini dimaksudkan adalah sebagaimana kita menentukan kedalaman potong kita. Ini nanti masuk ke dalam proses drilling. Ini juga bakal teman-teman dapatkan pada saat nanti praktikum. Mungkin nanti apabila di teori teman-teman hanya bisa masih membayangkan begitu. Nanti apabila sudah praktikum, teman-teman akan mengetahui lebih lanjut bagaimana yang disebutkan sebagai kedalaman potong. Kemudian yang terakhir itu adalah kondisi pemotongan dalam proses pemesinan ini berbentuk kolektif, kecepatannya juga harus diperhatikan. Kemudian umpan kedalaman potongnya juga harus diperhatikan. Berikut kondisi dari proses pemesinan. Kemudian kita lanjut. Ini sebenarnya sama saja ya, proses kondisi pemotongan di sini ditunjukkan tidak berbeda jauh dengan gambar yang di atas tadi. Di sini ditunjukkan kondisinya bagaimana. Ini sebagai alat potongnya, ini sebagai benda kerja originalnya, ini benda kerja sebelum mengalami pemotongan, dan ini merupakan benda kerja baru yang sudah kita buat begitu. Ukuran dari benda kerja baru yang sudah kita buat. Kemudian di sini ada rumus untuk menghitung RMR-nya atau material removal rate-nya, di mana V adalah cutting speed, kemudian F adalah feed, kemudian D adalah depth of cut. Ini tadi teman-teman sudah pada tahu lah ya dari sini. Hal penting yang pertama itu cutting speed, kemudian feed, kemudian depth of cut. Ini Oke, di sini kita masih dalam bagian kondisi pemotongan. Operasi pemesinan ini biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu yang pertama adalah berdasarkan tujuan, yang kedua adalah berdasarkan pemotongan. Sebenarnya ini masih sejalan ya teman-teman, masih sejalan. Kenapa dibilang masih sejalan? Karena tentunya kondisi pemotongan pada proses pemesinan akan kita sesuaikan dengan tujuan, kita memotong itu. Yang pertama itu adalah pemotongan kasar dan yang kedua itu adalah pemotongan akhir. Kalau dalam pemotongan kasar ini kita memotong benda kerja yang kita punya itu mungkin masih dalam tahapan belum terlalu terfokus terhadap akurasi ukurannya begitu, akurasi ukuran yang kita inginkan. Namun pada saat kita sudah masuk ke dalam pemotongan akhir, di sini kita sudah sampai ke dalam tahap pemotongan di mana hasil akhir yang kita inginkan ini tadi tercapai begitu. Intinya memenuhi tujuan dari operasi pemesinan yang kita lakukan. Kemudian pemotongan yang kasar digunakan untuk menghilangkan sejumlah bahan besar untuk menghasilkan bentuk yang dekat dengan bentuk yang diinginkan. Mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi. Tadi kita sudah membahas dan teman-teman juga sudah mendengarkan. Pemotongan yang kasar digunakan untuk menghilangkan sejumlah bahan besar untuk menghasilkan bentuk yang dekat dengan bentuk yang diinginkan. Disinilah yang disebut dengan proses pembentukan chip tadi atau proses pemotongan tadi. Mungkin teman-teman sudah pada paham untuk bagian ini. Kemudian operasi pengasaran dilakukan dengan umpan tinggi, yaitu 0,4 sampai dengan 1,25 mm. Kemudian untuk kedalamannya juga di sini sudah dijelaskan. Kemudian untuk pemotongan akhir, untuk untuk penyelesaian bagian dan mencapai dimensi akhir, toleransi dan permukaan akhir. Di sini tadi sudah saya sebutkan bahwa dalam pemotongan akhir ini kita sudah memperhatikan toleransinya, harus sesuai dengan apa yang diinginkan, harus sesuai dengan tujuan awal pemesinan itu kita lakukan gitu. Sehingga nanti dapat tercipta benda kerja baru yang sesuai dengan tujuan dari proses pemesinan itu tadi.
Biasanya dalam proses pemesinan yang tadi di sini ada disebutkan dengan cutting fluid. Yang cutting fluid ini sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan suatu operasi pemesinan. Dari teman-teman sendiri ada yang tahu nggak cutting fluid ini apa? Mungkin di sini saya bertanya saja ya kepada saya lihat yang tidak on cam. Dinda Anissa Sitorus. Siti Dinda Anissa Sitorus. Keluar. Oke, mungkin menunggu Siti. Tiara Resa Fadla. Tiara Resa Fadla. Oke. Mungkin kamu bisa jelaskan sedikit apa yang kamu ketahui tentang cutting fluid? Dan cutting fluid itu kan Oke. Iya. Cutting fluid itu kan cairan pemotongan gitu ya, Kak. Jadi kayaknya ini difungsikan untuk pendingin untuk proses pengerjaan pada pemotongan logam gitu. Oke, baik. Terima kasih. Tadi Siti Dinda tadi, apakah sudah berada di Zoom lagi? Oke, mungkin satu orang lagi ya. Zulhi Maulana Yusuf. Zulhi Maulana Yusuf. Di sini saya melihat yang tidak on cam ya teman-teman. Mungkin karena Zulhi belum menjawab, Axel Mario. Ya, Kak. Coba kamu boleh jelaskan sedikit apa yang kamu ketahui tentang cutting fluid dan mengapa cutting fluid ini disebut sangat berpengaruh dalam keberhasilan operasi pemesinan. Bagaimana? Sebentar ya, Kak. Oke. Mungkin kepada teman-teman yang lain juga, apabila ada yang mau menjawab, sesuai dengan apa yang teman-teman ketahui saja, sesuai dengan apa pendapat dari teman-teman. Izin menjawab, Kak. Oke, baik. Danis Tio Panji, silahkan. Yang saya ketahui itu cutting fluid itu tuh ya yang benar nambahin dari yang Tiara sebutan tadi, Tiara jelaskan tadi ya. Itu kan kayak cairan pembantu untuk di saat pemotongan. Cuma menurut saya yang saya ketahui itu tuh fungsinya itu tuh kayak sebagai pelumas gitu, Kak. Jadi supaya di saat pas pemotongan itu tuh tidak terjadi kayak percikan yang terlalu banyak atau gesekan-gesekan yang membuat cacat atau kerusakan gitu, Kak. Oke, itu baik. aja, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sangat baik. Oke, lanjut Axel. Jadi cutting fluid itu, Kak, itu untuk pelumas untuk pengerjaan suatu logam, Kak. Ya betul juga seperti yang Danis bilang, gunanya itu untuk ngurangin percikan-percikan dari gesekan yang terjadi, Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menjawab. Apa yang disampaikan teman-teman itu semuanya benar ya. Jadi cutting fluid ini sangat merupakan salah satu hal yang sangat-sangat mempengaruhi keberhasilan dari operasi pemesinan. Karena apabila kita tidak menggunakan cutting fluid dalam proses pemesinan, bisa jadi proses pemesinan yang sedang kita lakukan atau proses pemotongan yang sedang kita lakukan itu mengalami crack ataupun bisa berpengaruh terhadap patahnya
alat pemotong, atau tadi seperti yang disampaikan oleh Danis, kecacatan dalam benda kerja yang kita potong itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi cutting fluid ini digunakan sebagai media pendinginan gitu. Cutting fluid ini adalah sebuah cairan gitu. Baik, terima kasih atas jawabannya teman-teman. Mungkin Axel bisa dilawarkan. Silahkan on cam ya Axel. Oke, sekarang kita masuk ke dalam alat-alat atau mesin-mesin yang digunakan gitu dalam proses pemesinan ini. Di sini kita ketahui bahwa alat mesin digunakan untuk memegang bagian kerja, memposisikan alat terkait pekerjaan, dan menyediakan daya untuk proses pemesinan pada kecepatan, pengumpanan, dan kedalaman yang telah ditetapkan. Di sini tadi sebelumnya sudah saya jelaskan juga bahwa benda kerja kita itu nanti akan kita tempelkan atau akan kita letakkan pada mesin, kemudian untuk kecepatannya, pengumpanan, dan kedalaman dalam proses pemesinan yang akan kita lakukan itu semuanya sudah ditetapkan atau nanti bakal kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan begitu. Kemudian dengan mengontrol alat, pekerjaan, dan kondisi pemotongan, peralatan mesin memungkinkan dibuat dengan akurasi dan pengulangan yang tinggi, dengan toleransi seperti di atas tadi juga sudah kita lihat bahwa toleransi yang dihasilkan dalam proses pemesinan itu yaitu bisa sampai 0,025 mm atau 0,001 inci. Jadi bisa dibilang akurat ya teman-teman, proses pemesinan ini akurat walaupun akurat seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, dalam proses pemesinan juga masih memungkinkan adanya defect begitu. Kemudian ada juga alat mesin tradisional biasanya digunakan dalam proses pembubutan, pengeboran, dan penggilingan masing-masing, yaitu mesin bubut. Mesin bubut ini akan digunakan nanti dalam proses pembubutan, mesin bor akan digunakan pada proses pengeboran, dan mesin press atau manusia ini dalam penggilingan. Kemudian peralatan mesin modern dirancang untuk menyelesaikan operasinya dengan bentuk otomatisasi yang disebut adalah Computer Numerical Control atau CNC. Sebentar dulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam model ortogonal, model pemotongan ortogonal dalam proses pemesinan. Oke, pemotongan ortogonal ini sesuai dengan namanya adalah tepi sisi potong alat iris adalah lurus dan tegak lurus terhadap gerakan. Jadi dalam proses pemotongan ortogonal ini secara definisinya itu alat-alat yang digunakan itu bentuknya berbentuk bazi di mana ujung tombak tegak lurus dengan arah kecepatan potong. Saat alat dipaksa masuk ke dalam material, chip dibentuk oleh deformasi geser sepanjang bidang yang disebut sebagai bidang geser atau shear plane. Bidang geser ini adalah sejauh mana nanti alat itu akan memotong benda kerja yang kita punya begitu. Yang berorientasi sudut yang dihasilkan itu membentuk sebuah sudut dalam proses kerja pemesinan yang kita lakukan. Kemudian sebagian besar energi mekanik dikonsumsi dalam pemesinan sepanjang bidang geser yang mengakibatkan benda bahan kerja mengalami deformasi. Oke, kita lanjut. Di sini alat pemotong, di sini kita masih di bagian pemotongan dalam model ortogonal. Dalam alat pemotong ortogonal itu memiliki dua elemen geometri yaitu sudut drag dan sudut clearance. Di sini dari teman-teman ada yang mengetahui nggak sudut drag itu apa? Sudut clearance itu apa? Nggak usah dijelaskan, namanya aja. Sudut drag itu apa yang teman-teman ketahui?
Oke, mungkin biar nggak terlalu lama ya teman-teman. Sudut rate itu adalah sudut tatal, di mana sudut tatal ini nanti akan kita sesuaikan dan dimiringkan pada saat kita melakukan pemotongan. Alat iris yang kita punya atau alat pemotong yang kita punya ini nanti akan dimiringkan sesuai dengan tinggi sudut tatal pada saat kita akan melakukan proses pemotongan begitu. Kemudian sudut clearance ini adalah sudut jalan bebas. Oke, kita lanjut. Selama pemotongan, ujung tombak alat diposisikan pada jarak tertentu di bawah permukaan kerusakan asli, di mana hal tersebut disebutkan sebagai T0. Kemudian saat chip dibentuk, sepanjang bidang geser ketebalannya bertambah menjadi ini disebut sebagai nanti TC. Jadi pada selama proses pemotongan itu disebut T0, kemudian nanti pada saat ketebalannya bertambah itu disebut sebagai TC. Oke, di sini kita ketahui ada rumusnya, rasio dari T0 ke TC disebut rasio ketebalan chip. Chip ini adalah material removal tadi, material yang terbuang tadi. Makanya disebut di sini ketebalannya bertambah karena pada dasarnya kita ketahui bahwa bahwa benda kerja kita ketebalannya tidak akan bertambah karena benda kerja kita mengalami pemotongan. Ketebalan yang bertambah itu adalah akan dialami oleh chipnya gitu, material yang akan dibuang gitu. Di sini kita dapat menghitung rasionya dengan rumus R sama dengan T0 per TC. Di mana pada umumnya TC selalu akan lebih besar dari T0. Di sini teman-teman ada yang paham nggak mengapa disebutkan TC itu lebih besar dari T0? Oke, langsung saya jelaskan saja ya. Mengapa TC itu disebutkan lebih besar dari T0? Karena pada dasarnya tadi kan T0 disebutkan bahwa itu selama proses pemotongan begitu. Selama proses pemotongan. Jadi pada saat itu, kalau selama proses pemotongan itu kan bisa dari awal proses pemotongan pada saat sampai berjalannya pemotongan itu terbentuknya sebuah chip begitu. Terbentuknya sebuah chip. Namun chip yang sudah terbentuk itu belum menjadi akhir pemotongan chip yang kita butuhkan begitu. Kemudian sedangkan yang menjadi akhir itu adalah TC. Sedangkan TC ini adalah disebutkan sebagai ketebalannya bertambah. Jadi TC ini merupakan ketebalan akhir dari chip yang kita buang begitu. Ketebalan akhir dari chip yang kita potong dari benda kerja yang kita punya begitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada rumus yang biasa digunakan dalam model pemotongan ortogonal. Dari model pemotongan ortogonal ini memungkinkan kita untuk membangun hubungan penting antara rasio dan ketebalan dari chipnya, ketebalan dari bagian yang akan kita potong tadi, kemudian sudut tatalnya. Sudut tatal adalah sudut yang akan kita sesuaikan dengan setebal apa kita akan memotong chip, kemudian yang terakhir yaitu sudut bidang gesernya. Kemudian di sini dapat disimpulkan dari model pemotongan ortogonal ini, dengan semakin besarnya sudut geser, ini sudut, pokoknya dengan semakin besarnya sudut geser, tatal akan menjadi semakin tipis dan kecepatan potong akan bertambah. Dalam kasus ideal, semua geseran terkumpul dalam satu bidang geser tipis yang tak terhingga, begitu. Intinya dalam model pemotongan ortogonal ini, apabila sudut gesernya semakin besar, tatalnya akan semakin tipis dan kecepatan potongnya akan bertambah. Itu dapat dihitung menggunakan rumus tan sama dengan kenapa?
Ada yang on mic? Oke, kita lanjut ya. Di sini kita dapat menghitungnya dengan R cross alpha per 1 kurang R sin alpha. Di mana alpha ini merupakan right angle-nya atau sudut tatalnya. Right alpha ini merupakan sudut tatalnya atau right angle-nya. Kemudian kita lanjut. Ini juga masih dalam model pemotongan ortogonal, di mana di sini kita mengetahui, di sini kita dapat melihat di sini tercipta banyak chip yang berbentuk paralel. Di sini ketebalan akhir chip ini tidak bisa langsung terbuang segini banyak ya teman-teman. Jadi dalam proses pembuangan chip itu kita akan melakukan proses pemotongan yang berulang-ulang begitu. Karena apabila kita melakukan pembuangan dalam sekali kerja dengan kondisi chip yang kita buang itu tebal, itu tidak akan berhasil dan itu akan merusak, bisa merusak benda alat pemotong ataupun benda kerja kita begitu. Kemudian di sini masih di dalam model ortogonal, model pemotongan ortogonal, regangan geser yang terjadi di sepanjang bidang geser dapat diperkirakan dengan memeriksa ini pada gambar 20.7. Ini di sini dapat kita lihat, dapat kita periksa di sini. Bagian A menunjukkan deformasi geser yang diperkirakan oleh serangkaian plat paralel yang saling bergesekan untuk membentuk chip. Jadi di sini ya teman-teman, ini terbentuk chip. Pada proses pemotongan yang dilakukan ini membentuk chip. Kemudian pada gambar yang B mengacu pada bagiannya, kemudian yang C dapat dinyatakan sebagai. Oh, yang ini yang B. Ini bagian dari material kita. Kemudian yang C ini adalah rumusannya. Tapi ini nanti tidak perlu kita jelaskan lebih dalam. Oke, kemudian di sini selanjutnya ada contoh soal. Dalam operasi pemesinan yang mendekati pemotongan ortogonal, pahat memiliki sudut rate. Sudut rate ini tadi kita ketahui dengan apa? Apakah ada yang ingat? Apa? Alfa, Kak. Oke, benar. Sudut rate ini adalah alfa, kemudian ketebalan chip sebelum dipotong itu merupakan T0. Kemudian T0-nya itu di sini ada 0,5 mm dan ketebalan chip setelah dipotong yaitu 1,125 mm. Di sini kita meminta untuk menghitung bidang geser dan regangan geser dalam operasi. Di sini langsung kita masukin aja R-nya sama dengan T0 per TC. Di sini kita peroleh nilai R-nya atau nilai rasionya. Kemudian kita hitung tan tetanya. Di sini tadi rumusnya saya sudah di sini saya sudah singgung di atas. Di sini rumusnya tadi tan teta sama dengan R cos alpha per 1 kurang R sin alpha. Oke, sini sudah dihitung. Maka kita mendapatkan sudutnya yaitu 25,4 derajat. Kemudian di sini bisa kita kalkulasikan jadi ini dapat kita reduksi dalam perhitungannya yaitu Y sama dengan tan, kita masukin yang sudutnya ini tadi, kemudian dikurang alfanya, kemudian kotan 25 kita masukin lagi nilai sudutnya ini tadi. Itu menggunakan rumus yang ini. Maka diperoleh hasilnya 2,386. Ada yang bingung nggak teman-teman dari soal ini? Oke, mungkin
Sudah jelas ya teman-teman kalau untuk soal ini masih sangat sederhana soalnya. Mungkin nanti untuk teman-teman bisa melakukan mencari contoh-contoh soal yang sama seperti ini, boleh dihitung sendiri begitu, disesuaikan dengan rumus yang diminta. Kemudian di sini ini sama saja seperti yang di slide sebelumnya. Kemudian di sini juga sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang sudah kita jelaskan dari atas tadi. Di sini kita memiliki alat pemotong, kemudian di sini kita memiliki benda kerja, kemudian di sini kita melakukan pemotongan dan menghasilkan chip begitu. Dan kita juga menghasilkan kondisi benda kerja baru gitu. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam 4 tipe dasar chip. Pada umumnya chip itu ada 4. Di sini yang pertama itu adalah chip terputus, di mana chip terputus ini biasanya tercipta dari benda kerja yang berbahan rapuh begitu. Jadi pada saat kita melakukan pemotongan itu, chip yang terbentuk dari benda kerja ini tidak halus, melainkan kita akan menghasilkan chip yang terpotong-potong begitu. Oh ya, sebelum kita lanjut, ini kelasnya biasanya sampai jam berapa teman-teman? Danis? Tergantung sih, biasanya 1,5 jam. Oke. Atau biasanya 1 jam 15. Oke. Berarti masih ada waktu, kita lanjutkan. Oke, chip terputus ini tadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, chip terputus ini akan terbentuk dari benda kerja kita apabila benda kerja kita yang akan kita potong ini rapuh begitu. Jadi misalnya di sini dapat dicontohkan adalah besi tuang. Pada umumnya apabila kita memiliki benda kerja yang rapuh, benda kerja ini akan kita potong menggunakan kecepatan pemotongan yang rendah. Karena apabila kita menggunakan kecepatan tinggi, itu akan merusak. Tidak hanya akan membentuk sebuah chip, namun kecepatan tinggi itu juga akan merusak benda kerja yang kita punya begitu. Jadi nanti kita tidak akan dapat memperoleh bentuk benda kerja baru yang kita inginkan. Jadi apabila bahan yang relatif rapuh, kita akan melakukan kecepatan potong yang relatif rendah juga. Oke, yang kedua yaitu chip terus-menerus. Chip terus-menerus ini dapat kita peroleh ketika kita melakukan pemotongan pada sebuah benda kerja yang ulet dipotong pada kecepatan tinggi dan fit dalam kedalaman yang relatif kecil. Chip terbentuk kontinu panjang. Jadi nanti pada proses chip terus-menerus ini adalah proses pemotongan, proses pemesinan yang kita lakukan itu akan menghasilkan chip yang tidak terputus begitu. Jadi chip yang kita hasilkan dari proses pemotongan itu nanti dia akan konstan, akan ketebalan chip dari awal kita memotong sampai pada selesai kita memotong dari bidang kerja kita itu akan konstan begitu. Jadi dia tidak akan terputus. Pada umumnya dalam proses pemotongan pada benda kerja yang seperti ini, benda kerja ulet ini, chip yang kita bentukkan akan baik pada di akhirnya nanti. Oke, selanjutnya adalah chip kontinu dengan tepi bawaan. Di sini, ini adalah jenis ketiga dari chip pada proses pemesinan. Saat pemesinan bahan ulet pada kecepatan potong rendah hingga sedang, gesekan antara pahat dan chip cenderung menyebabkan bagian-bagian dari material kerja melekat pada permukaan penggaruk pahat di dekat ujung tombak. Dari bagian ini di sini teman-teman dapat melihat di bagian ini. Pada dasarnya tidak jarang terjadi bahwa chip yang kita potong ini menempel ke alat pemotong yang kita gunakan begitu. Alat pemotong yang kita gunakan begitu. Biasanya formasi ini disebut dengan build up edge atau BUE. Mungkin nanti teman-teman bisa lebih lanjut mencari itu penjelasan dari BUE ini apa. Tapi sebenarnya kalau teman-teman melihat
Di sini dapat secara jelas kita lihat bahwa dari proses pemotongan ini tadi tidak merata begitu, hasil yang dipotong itu tidak merata sehingga menyebabkan timbulnya BUE. Kemudian jenis chip yang terakhir yaitu chip bergerigi. Chip ini semi kontinu dalam artian mereka memiliki penampilan gigi gergaji yang dihasilkan oleh pembentukan kepingan chips dari tegangan geser tinggi bergantian diikuti oleh tegangan rendah. Kalau tadi kan di sini dia chipnya terputus. Sebentar, teman-teman. Oke, baik. Maaf, teman-teman. Di sini tadi chipnya terputus kan. Sedangkan di bentuk yang keempat ini kita akan menghasilkan sebuah chip yang bergerigi begitu dari proses pemesinan yang kita lakukan. Oke, selanjutnya ada dalam proses pemotongan logam ini kita juga akan memperoleh sebuah gaya, yaitu yang biasa disebut dengan gaya gesekan. Karena teman-teman juga pasti tahu dalam proses pemesinan ini tadi kan kita memotong. Tentunya dari pertemuan antara alat potong dan benda kerja itu akan menimbulkan sebuah gesekan atau kita sebut dengan gaya gesek. Gaya gesek ini merupakan gaya gesek yang menahan aliran chip di sepanjang permukaan menyapu alat. Secara sederhananya seperti yang saya jelaskan tadi, pada saat kita melakukan pemotongan, pada saat alat potong bertemu dengan benda kerja yang akan kita potong, pada saat kita sudah memulai proses pemotongan, itu akan menimbulkan gaya gesek. Kemudian gaya gesek dan gaya normalnya dapat ditambahkan secara vektor untuk membentuk gaya resultan R yang berorientasi pada sudut beta yang disebut sebagai sudut gesekan. Oke, di sini dapat kita lihat teman-teman. Di sini akan timbul gesekan. Pada umumnya di saat alat pemotong kita mulai memotong dari awal benda kerja kita ini sampai nanti pada selesainya, di sini akan terbentuk gaya gesek. Gaya gesek ini timbul karena adanya pertemuan antara benda pemotong dengan benda kerja, alat pemotong dan benda kerja. Di sini ada rumus-rumus yang biasanya digunakan juga dalam proses pemotongan. Oke, di sini juga ada salah satu contoh soal terkait gaya yang ada dalam proses pemotongan, tapi ini mungkin bisa dibaca oleh teman-teman. Oke, baik. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, yaitu materi tentang pemesinan. Saya berharap teman-teman bisa mengerti banyak sedikitnya apa yang saya sampaikan. Saya juga mohon maaf apabila mungkin dari teman-teman ada yang merasa penyampaiannya terlalu cepat, atau kurang jelas, atau bagaimanapun itu. Tapi saya berharap teman-teman bisa memahami materi ini, karena materi ini menurut saya sangat penting. Karena materi ini nanti akan menjadi salah satu bahan dari teman-teman pada saat teman-teman melakukan praktikum manufaktur. Yang saya ketahui mungkin minggu depan teman-teman sudah memulai proses praktikum. Saya berharap materi ini dapat disampaikan dengan baik kepada teman-teman. Untuk Danis,